Ah, Jadi rumah yang disiapkan oleh Allah untuk menjamu kita adalah Baitullah. Di sana nanti kita akan menunaikan ibadah umrah. Jadi ibadah umrah itu adanya hanya di Mekah, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau nanti ada yang bertanya di mana kita menunaikan ibadah umrah ya, di Mekah. Nah, di Madinah kita biasanya datang mensyarahi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu, yang perlu kita sampaikan kepada keluarga, saudara kita, atau bahkan diri kita sendiri, bahwa sesungguhnya itu adalah umrah itu adalah hukumnya wajib. Nah, yang mana hukum yang mengatakan umrah itu wajib? Barangkali kita semuanya paham bahwa di Al-Quran, surat Al-Imran ayat 97 itu disampaikan di situ dengan sangat jelas bahwa walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa salah satu kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah. Tetapi walaupun seperti begitu, masih banyak di antara saudara-saudara kita, termasuk yang ada hadir di ASUM ini, belum menunaikan itu. Nah, sekarang apa masalahnya sehingga kita belum menunaikan ibadah umrah maupun ibadah haji? Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan berbagi bagaimana caranya mengatasi masalah jika sekiranya kita memiliki masalah sehingga belum menunaikan ibadah umrah maupun ibadah haji. Mengingat hal ini Bapak Ibu adalah hal yang sangat mendasar bagi kita umat Islam. Perlu saya ingatkan bahwa rukun Islam itu bukan 4, tetapi 5, Bapak Ibu. Tetapi pada umumnya di antara kita maupun orang lain yang belum menunaikan ibadah umrah itu selalu mengkategorikan diri atau memposisikan diri bahwa belum mampu. Ya, karena memang rukun Islam yang kelima itu adalah menunaikan ibadah haji maupun umrah bagi orang yang mampu. Nah, kalau kita mau membahas masalah mampu dengan tidak mampu, kalau lawannya mampu, adalah yang tidak mampu itu adalah yang biasa disebut orang dengan fakir, ya. Apakah kita fakir? Kalau kita fakir, ya kita tidak wajib untuk menunaikan ibadah umroh maupun ibadah haji. Seperti halnya dengan ibadah sholat. Orang yang tidak wajib menunaikan ibadah sholat, salah satunya adalah jika dia mengalami yang namanya gila. Jadi kalau kita tidak gila, ya tetap wajib. Yang namanya wajib, Bapak Ibu, kalau kita tidak laksanakan, tentu kita mendapatkan hukuman. Hukumannya nanti ini bagi orang yang tidak berumrah, lantas dia mampu, maka ini dengan sangat tegas dinyatakan bahwa ketika kita nanti meninggal, maka kita dinyatakan meninggal dalam kategori uh, Nasrani atau Yahudi. Jadi begitu keras ancamannya Bapak Ibu bagi orang-orang yang mampu. Nah, coba kita akan membahas nanti satu persatu kira-kira masalahnya di mana. Kalau kita misalnya bertanya, kenapa kita belum umrah? Kenapa kita belum berhaji? Padahal haji dan umrah ini adalah pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Jadi, kenapa kita harus berumrah dan kenapa kita harus berhaji? Karena kita adalah menganut agama Islam sebagai agama kita. Dan agama Islam itu
ada rukun-rukunnya, ada 5. Sehingga bagi umat Muslim ataupun saudara-saudara kita yang Islam, jika sudah melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah, maka mereka kita biasanya sebut telah menyempurnakan rukun Islamnya. Karena ini adalah rukun Islam yang terakhir, rukun Islam yang kelima. Dan memang ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya perintah atau kewajiban ya harus kita laksanakan. Ah, Teman-teman sekalian, Bapak Ibu semuanya, keutamaan-keutamaan berhaji maupun berumrah itu kita kalau berhaji maupun berumrah Bapak Ibu kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Tentulah kalau saya sendiri sangat sangat bangga bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa menantikan kita Bapak Ibu. Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menyampaikan kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia untuk bisa segera menunaikan ibadah haji. Walaupun sampai saat ini ada ya di antara kita belum menunaikan itu nanti kenapa bisa seperti itu? Padahal keutamaan yang lain untuk ibadah haji maupun ibadah umrah Bapak Ibu itu pahalanya berlipat ganda. Benar-benar ini berlipat-lipat. Jadi ini yang harus kita yakini sama-sama, bahkan kalau perlu kita imani ini ya. Ah, Karena mungkin dengan memahami ini bisa memotivasi kita untuk bisa menjadikan haji dan umrah ini sebagai prioritas di dalam hidup kita. Pahalanya berlipat ganda. Sering sekali kita disampaikan bahwa kalau kita menunaikan ibadah di tanah suci atau di Mekah, sebutlah yang paling gampang kita ketahui adalah ibadah sholat. Itu pahalanya 100.000 kali lipat. Coba kalau dibandingkan dengan kita laksanakan di tanah air dimanapun kita berada di Indonesia, itu nanti bisa sama 273 tahun kita melakukannya baru bisa setara secara hitungan matematika. Iya. Nah, belum lagi kalau di sana kita salat berjamaah, pengalinya lebih besar lagi. Itu hitungan yang saya sampaikan tadi itu kalau kita melakukan salat sendirian. Dan kenapa kita tidak bersemangat, Bapak Ibu? Allah sudah berjanji kepada kita semua bagi orang yang melakukan ibadah haji maupun ibadah umrah dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini akan diganti dengan berlipat-lipat juga, bahkan sampai 700 kali lipat. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu bahwa Allah juga sudah berjanji kepada kita semua kalau kita melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah dengan ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah jika seperti itu, maka balasannya tidak ada yang lain kecuali diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah senantiasa uh, kita semuanya memimpikan, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Kalau kita mau membahas satu-satu, kenapa biasanya orang belum menunaikan ibadah haji maupun umrah kalau kita tanya? Yang paling banyak jawabannya kalau kita survei dari 10 orang, 8 orang biasanya menjawab atau mengatakan belum berhaji maupun berumrah karena terkendala masalah biaya. Benar tidak Bapak Ibu? Ya, terkendala masalah biaya. Nah, nanti Betul. yang akan kita bahas di sini secara khusus adalah masalah biaya ini. Karena banyak juga alasan-alasan yang lain. Ada orang yang punya biaya tetapi mungkin tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Mungkin karena dia misalnya punya toko, tidak bisa tinggalkan tokonya. Dia harus berjualan setiap hari, merasa rugi, atau takut kalau pelanggannya meninggalkan mereka kalau dia tutup sampai 12 hari.
Ada juga yang biasanya juga mengatakan, Pak Zainal, saya belum menunaikan ibadah umroh maupun haji karena saya masih punya banyak tanggungan. Nah, apakah nanti di hari kemudian ketika kita ditanya, kenapa Anda belum berhaji? Kenapa Anda belum berumrah? Apakah kita mau menjawab karena anak saya tiga, empat, dan seterusnya, anak saya kuliah di Fakultas Kedokteran dan lain sebagainya yang banyak biayanya. Tentu itu bukanlah jawaban yang bijak, ya, Bapak Ibu. Bahkan ada yang mengatakan urusan haji dan umrah itu nantilah kalau kita sudah tua. Ya. Nah, sehingga orang-orang seperti ini menganggap bahwa mati itu nanti pada saat kita tua. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Mungkin setiap hari kita melihat di jalan raya ada yang diangkut oleh ambulans, orang yang meninggal. Apakah mereka itu tua baru meninggal? Faktanya kebanyakan tidak, Bapak Ibu ya. Ada yang bahkan masih dalam kandungan sudah meninggal, ada yang keluar langsung meninggal, ada yang hidup 10 tahun meninggal. Dan itulah saya sampaikan tadi di awal, kenapa kita harus selalu bersyukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan ini kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan Allah masih menunggu kita untuk menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah, Bapak Ibu. Coba kira-kira eh, peserta kita yang hadir pada malam ini, ada yang belum umrah terkendala masalah biaya? Ya, oke ya. Ya, mungkin ada ya, hanya karena di uh, bisukan mikrofonnya sehingga tidak sempat untuk menjawab. Nah, bagaimana caranya mengatasi masalah uh, biaya ini? Sebentar juga akan kita bahas. Berikutnya, Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan bahwa langkah-langkah sebenarnya untuk kita bisa segera berhaji maupun berumrah. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah iman dan takwa. Memang bagi orang yang imannya kurang atau bahkan kalau tidak beriman sama sekali tidak bakalan mau berumrah, apalagi berhaji. Ya Bapak Ibu, karena ini biayanya besar, perjuangannya besar, ya butuh perjuangan yang kuat. Uh, jadi bagi mereka yang tidak beriman dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Ah, tidak dipikirkan haji dan umrah ini. Tetapi bagi kita yang beriman, percaya bahwa Allah itu ada, percaya dan yakin bahwa ada namanya hari kemudian, hari pembalasan, ada namanya nanti kita akan ditimbang amal kebaikan yang sudah kita lakukan dengan ah, ditimbang juga kejahatan yang pernah kita lakukan. Ini hanya bisa diyakini dengan iman. Ketika kita punya iman di hati, di dada, tentu kita akan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya ketakutan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita senantiasa mempersiapkan diri untuk dapat melakukan segala perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tetapi kenapa masih ada di antara saudara-saudara kita yang belum menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah? Kalau mereka punya kemampuan, sehat, lantas tidak melakukan itu, itulah yang saya sebut tadi tidak bertakwa, tidak takut, nakal, ya. Mungkin tidak takut dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sendiri, Pak Haji Rahmat, Pak Haji Marsuki, semua itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kami segera kami memprioritaskan itu, Bapak Ibu ya. Setelah kita punya iman dan takwa, kita sangat yakin bahwa haji dan umrah ini adalah sesuatu yang sangat penting, sama pentingnya dengan sholat, sama pentingnya dengan syahadat, sama pentingnya dengan puasa. Maka kita sebagai umat Islam tentu di dalam hidup ini kita akan membuat atau
menentukan niat dalam hati akan segera berhaji, akan segera berumrah. Kenapa Bapak Ibu? Karena dilandasi tadi iman dan takwa. Tetapi kalau tidak ada iman dan takwa di dada, di hati, maka berniat pun tidak akan pernah uh, kita lakukan untuk menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah, Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya niat, punya iman, dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, itu juga belum cukup. Kita harus juga berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau ada di antara kita, Bapak Ibu, sholat, setelah selesai sholat, lalu tidak berdoa, maka saya mengatakan kita adalah kategori orang yang sombong. Senantiasa menganggap bahwa segala masalah yang kita hadapi kita bisa selesaikan sendiri. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kalau sombong ki Allah senantiasa memberikan ki ujian-ujian yang sangat berat. Ya, ujian itu bisa berupa kenikmatan bahkan juga sebaliknya. Tetapi di antara kita yang kita biasanya menganggap sebagai ujian itu adalah penderitaan. Ya, nah, penderitaan baru itu dianggap itu sebagai ujian, tetapi kalau kesenangan biasanya kita tidak menganggap sebagai ujian, sehingga kita juga bagi orang yang sombong tadi juga malas berdoa. Karena kalau kita sudah berdoa, Bapak Ibu, itu tinggal ikhtiarnya sedikit saja. Ikhtiarnya sedikit saja, petunjuknya Allah akan berikan kepada kita dengan mudah kita mengatasi semua masalah yang timbul setiap hari. Saya sangat yakin semua yang hadir dalam Asum ini semuanya punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Kalau mau saya beritahu rumusnya supaya kita tidak punya masalah, satu saja Bapak Ibu, ya mati saja. Nah, kalau kita tidak mau punya masalah, ya silahkan mati. Pasti masalah tak langsung selesai semuanya. Untuk di dunia. Tetapi setelah itu masalah berikutnya akan muncul lagi. Nah, setelah kita berdoa Bapak Ibu, kita ikhtiar. Tempatnya kita ikhtiar Bapak Ibu. Hasilnya ikhtiar kita nanti itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nanti surga dan neraka yang kita impikan surganya, kita nanti ada di sana ataupun di tempat yang lain itu karena ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau apa ya, amal ibadah kita yang mau dihitung barangkali tidak cukup dengan dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita mau timbang-timbang. Nah, sekarang saya mau juga membahas masalah ikhtiar ini yang lebih dalam. Ikhtiar apa itu yang kita lakukan? Termasuk pada malam hari ini adalah sebuah ikhtiar yang sudah kita lakukan. Kita berkumpul seperti ini, bermusyawarah, berbagi pengalaman. Ini juga sebuah ikhtiar. Ya, sebuah ikhtiar. Mudah-mudahan nanti setelah selesai acara kita ini sudah kita memiliki semuanya petunjuk untuk kita bisa lakukan besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan ikhtiar kita secepatnya. Amin. Ya. Berikutnya Bapak Ibu. Bagaimana caranya sebetulnya kita berhaji maupun berumrah? Ah, Jika kita misalnya sehat, Bapak Ibu, kita sudah beragama Islam, punya niat tadi iman dan takwa. ah, Cara yang paling gampang adalah kita datang ke travel. Jadi saya tidak menyarankan untuk datang ke Kemenak, ya, kecuali kalau kita mau menunggu 25 tahun ke atas. Jadi yang bagus kita datangi adalah kita datang ke travel. Yang lebih bagus adalah di Nabatur. Kita bisa langsung berangkat. Kalau kita bisa membayar dengan lunas biaya-biaya yang ditetapkan. Apakah kita mau langsung bayar cash? Ya, insya Allah langsung diberikan juga jadwal untuk
keberangkatan. Kalau misalnya haji, ini masih bisa bagi yang mau mendaftar untuk diberangkatkan pada tahun ini. Kalau misalnya, jadi ini bisa disampaikan kepada keluarga juga dan kita, Bapak Ibu, kalau kita bayar cash untuk umrah bisa kita langsung diberikan juga jadwal. Harganya relatif murah kalau di Nabatur, itu kurang lebih 32 juta, harga normal yang tidak ada diskon ya, sampai harga 40 juta. Nah, jadi haji dan umrah Bapak Ibu, kita harus bisa memahami bahwa itu tidak dibayar. Haji dan umrah itu gratis. Jadi kalau kita mau masuk di Masjidil Haram itu tidak dipungut biaya. Tetapi kenapa kita kalau mau menunaikan ibadah haji mau ataupun umrah itu kita membayar karena kita mau membayar fasilitas yang kita gunakan. Kita mau nyaman dalam beribadah. Apa itu yang kita bayar? Karena kita mau naik pesawat. Setelah sampai di sana kita mau menginap di hotel. Setelah itu kita juga mau ah, ada pembimbing. Nah, semuanya itu yang dibayar. Jadi kalau ada paket umrah dari berbagai travel, harganya berbeda, itu tentu dengan karena fasilitasnya juga berbeda. Ya, minta maaf dulu ya, Bapak Ibu, saya minum dulu. Berikutnya, kalau kita tidak bisa membayar langsung cash harga 32 juta, di Nabatur itu kita bisa membayar DP dulu. Membayar DP cukup 5 juta saja. Nah, kalau kita membayar DP 5 juta, itu kita sudah bisa mendapatkan perlengkapan haji maupun perlengkapan umrah. Tetapi kalau DP haji Bapak Ibu ya biasanya minimal 50 juta. Jadi kalau 5 juta ini adalah ibadah umrah. Nah, kita juga sudah bisa menentukan kapan kita rencana mau berangkat. Kalau kita sudah DP 5 juta. Bahkan ada juga kalau kita belum bisa DP 5 juta, cukup DP 1 juta saja. Di Nabatur juga ada. Bagaimana kalau kita juga tidak punya DP 1 juta? Nanti yang tidak punya ini, jangan juga cepat-cepat meninggalkan Zoom ini. Ah, saya bersama dengan teman-teman yang lain akan juga menunjukkan caranya. Di Nabatur juga Bapak Ibu ada skema pembiayaan. Maksudnya apa skema pembiayaan ini? Itu kita membayar biaya umrah kurang lebih 10% atau kita sebut biasanya DP, lalu kita diberangkatkan menggunakan pembiayaan oleh pihak ketiga. Ah, yang bekerja sama dengan Nabatur saat ini adalah Amitra. Amitra ini adalah pembiayaan Bapak Ibu, membiayai biaya umrah kita lalu kita diberangkatkan. Dengan kesepakatan dengan mereka, nanti setelah pulang baru kita bayar. Bahkan bisa kita ansur sampai 36 bulan atau 3 tahun. Ah, Pembiayaan yang lain juga yang kerjasama dengan Nabatur adalah Bampenin Dubai Syariah. Ini juga ada skema yang sama, Bapak Ibu. Bagaimana kalau misalnya yang ini juga kita tidak bisa? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kalau begitu, kita pilih saja yang gratis, Bapak Ibu. Di Nabatur selalu ada yang gratis. Jadi cara yang pertama kalau kita yang mau memilih ini, petunjuknya dari saya adalah caranya yang pertama kalau ada ulang tahunnya Nabatur, kita melakukan acara selamatan ataupun apalah namanya, biasanya selesai program haji, kita juga ada acara, biasanya silakan datang. Kita biasanya akan berbagi umrah gratis, itu diundi. Ini salah satu cara, Bapak Ibu ya. Yang kedua, yang gratis itu biasanya ada di mana lagi? Biasanya kalau ada sepeda santai, gerak jalan santai, musim pilkada, banyak juga umrah gratis biasa dibagi. Nah, itu juga biasa bisa kita lakukan. Kemudian
Yang gratis yang bagaimana lagi, Bapak Ibu? Ini sekarang di Nabatur itu baru saja meluncing bulan kemarin, ada satu cara yang kita buat, kita juga bisa berumrah dengan cara yang gratis. Selama ini sejak Nabatur kita dirikan Bapak Ibu, itu banyak juga tim-tim Nabatur yang berumrah gratis. Di peserta Zoom kali ini Bapak Ibu, banyak di antara kita sudah merasakan namanya umrah gratis, termasuk saya, termasuk Pak Haji Rahmat. Saya Bapak Ibu sebagai bahan motivasi juga bagi kita, sejak tahun 2012 sampai 2025 ini saya senantiasa berumrah tetapi tidak membayar atau alias gratis. Sejak tahun 2012 sampai sekarang. Kecuali waktu Corona kemarin 2019 dan 2020 karena kami tidak ada pemberangkatan saat itu. Ya Bapak Ibu. Bahkan yang namanya umrah gratis ada di antara teman kita yang ada di Zoom ini itu sudah umrah di atas 20 kali. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini nanti juga kita akan minta kesediaannya untuk menyampaikan tips-tipsnya bagaimana bisa sampai 20 kali berumrah bersama dengan Nabatur. Ya, dan itu gratis. Di Nabatur Bapak Ibu itu uh, ada beberapa cara untuk bisa kita mendapatkan yang namanya umrah gratis ini. Jadi ini saya banyak membahas ini ya Bapak Ibu karena tadi hubungannya dengan judul atau tema uh, Zoom kita kali ini adalah umrah dengan tidak terkendala dengan biaya. Nah, kalau tidak ada biaya berarti gratis, ya. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan gratis? Di Nabatur, Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan umrah gratis itu kalau kita menjadi mitranya. Mitranya Nabatur itu kita bisa jadi koordinator, kita bisa jadi perwakilan, kita bisa menjadi cabangnya Nabatur, kita bisa menjadi regionalnya Nabatur. Nah, nanti setelah kita melakukan SOP-nya, kita akan dapatkan umrah gratis. Nah, seperti apa itu? Misalnya kalau aturan yang lama yang berlaku sampai saat ini juga adalah kalau kita mendapatkan namanya jamaah 10 orang yang mau menunaikan ibadah umrah, kita bawa ke Nabatur, mereka didaftar. Setelah mereka pelunasan, semua jamaah yang kita bawa tadi, jadi orang-orang yang kita bawa mendaftar itu kita sebut sebagai jamaah. Kalau umrah ya jamaah umrah, kalau haji ya jamaah haji. Bapak Ibu, fasilitas ini yang kami gunakan. Saya sadar mulai dari kecil hingga tua seperti sekarang ini, saya punya banyak teman, kenalan di mana-mana. Itu yang saya ajak untuk menunaikan ibadah umrah. Saya ajak untuk menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu bahkan berhaji bersama istri saya juga gratis Bapak Ibu. Ya, bagaimana caranya? Ah, Salah satu caranya sekarang ini yang bisa saya informasikan, ah, dari program lamanya Nabatur adalah kita cari jamaah 10 saja. 10 kita daftarkan di Nabatur. Apakah tadi melalui bayar cash, DP, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya setelah pelunasan, maka kita akan diberikan penghargaan gratis sebagai uh, wujud kerjasama Nabatur dengan kita. Ya, kita disebut sebagai mitranya Nabatur. Tetapi teman-teman, untuk kita bisa menjadi koordinator di Nabatur ataupun perwakilan di Nabatur, pertama kita harus menjadi mendaftar dulu menjadi calon jamaah Nabatur. Menjadi calon jamaah Nabatur itu kita harus DP dulu 1 juta. Paling minim. Ya lebih bagus kalau DP 5 juta. Tetapi tadi kan bagaimana kalau misalnya 5 juta juga kita tidak punya, Bapak Ibu? Caranya gampang.
Kalau misalnya juga kita tidak punya 1 juta rupiah, kita cari jamaah minimal satu saja. Ketika kita punya teman yang kita ajak daftar di Nabatur, maka ketika didaftarkan satu orang, maka kita akan diberikan yang namanya fee. Fee itu adalah, ya kalau di tempat lain mungkin disebut sebagai bonus, kita sebut sebagai komisi atau kompensasi, apalah namanya. Tetapi yang jelas di Nabatur kita sebut sebagai fee. Nah, kita diberikan biasanya fee 1 juta rupiah. Nah, ketika kita sudah dapat itu, kita daftarlah di Nabatur sebagai calon jamaah. Nah, ketika kita sudah daftar itu, kita bisa menjadi koordinator yang resmi di Nabatur. Ya, Bapak Ibu. Tadi awalnya itu kita tidak resmi. Nah, kalau kita tadi sudah DP 1 juta, mendaftar jadi koordinator, kita jadi koordinator yang resmi. Nah, di Nabatur, Bapak Ibu, kalau kita mau jadi perwakilan Nabatur itu kita harus juga sebelumnya mendeposit, nah, atau kita membooking seat. Paling kurang misalnya 20 seat untuk jadi perwakilan. Kalau aturan sebelumnya ya, seperti itu. Kalau mau menjadi cabang di Nabatur ya harus juga booking seat yang lebih banyak lagi, minimal 40 seat. Paling kurang ya, atau 2 bis. 2 bis itu ya 90 seat. Tetapi kalau kita booking seperti begitu, anggaplah kita booking 10. Kalau ada jamaah yang kita daftarkan 10, ketika misalnya mereka mendp, maka bookingan kita uh, dari jamaah itu bisa kita ambil. Artinya bookingan kita nanti itu bisa menjadi 0. Ya, karena kalau sudah kita punya jamaah misalnya 10, kita sudah booking 10 juga. Kalau jamaah misalnya DP 5 juta, DP-nya kita bisa ambil karena kita sudah punya bookingan. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kalau kita mau senantiasa umrah berkali-kali dengan gratis di Nabatur, Bapak Ibu, mutlak kita harus menjadi mitranya Nabatur. Mutlak kita harus menjadi mitranya Nabatur. Sangat sederhana, teman-teman. Kalau kita ingin berumrah berkali-kali, atau saya kasih contoh begini, kalau kita mau selalu makan ikan setiap hari, gampang Bapak Ibu. Kita jadi penjual ikan saja. Insya Allah senantiasa kita makan ikan setiap hari, karena kita jual ikan. Seperti di Nabatur kita jual haji dan umrah, paket haji dan umrah, maka insya Allah kita akan bisa segera juga berhaji maupun berumrah. Selanjutnya Bapak Ibu, apa sih kelebihannya kalau kita menjadi mitranya Nabatur? Ini saya sampaikan Ki. Pasar haji dan umrah di Indonesia Bapak Ibu sangat banyak. Artinya banyak sekali orang yang mau berhaji maupun berumrah. Ya, jadi peluangnya sangat besar untuk kita bisa dapatkan tadi umrah gratis. Coba kalau kita lihat di slide yang saya bagikan, itu jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam itu 87%. Jadi anggaplah kalau ada 100 penduduk Indonesia, kita perkecil saja ya 100 orang, maka 87 orang yang agama Islam. Hanya 13 orang yang bukan agama Islam. Jadi ada 87 orang yang bisa kita ajak untuk umrah dan haji. Dan mereka kalau dia beragama Islam, punya iman yang kuat, takut kepada Allah, pasti mereka mau berhaji maupun berumrah Bapak Ibu. Karena kita sama-sama tahu, sama-sama mengimani bahwa rukun Islam itu ada 5. Kita harus berhaji maupun berumrah. Nah, dan kalau kita lihat data yang ada, bahwa potensi jumlah jamaah umrah setiap tahun itu 1,2 juta sampai 2 juta orang per tahun yang menunaikan ibadah umrah Bapak Ibu. Sejak tahun 2022, umrah menjadi tren yang diimpikan banyak umat muslim di Indonesia. Ya, sehingga ini apa ya? Bukan saya menakut-nakuti Bapak Ibu. Saya hanya ingin uh, menyampaikan peluang ini. Kalau bukan kita yang mengajak saudara-saudara kita atau keluarga kita, insya Allah akan diajak oleh orang lain.
Jadi ada nanti orang lain yang mengajak keluarga kita untuk berhaji maupun berumrah dari travel lain. Jadi alhamdulillah kita sudah bergabung di Nabatur. Ini kesempatan kalau kita yang ngajak Bapak Ibu ya. Terus apa sih kelebihannya kalau kita misalnya bergabung uh, menjadi mitranya Nabatur atau timnya Nabatur? Yang pertama tentu kita bisa berhaji dan berumrah berkali-kali Bapak Ibu. Ada jalannya. Jalannya nanti seperti apa? Tadi sudah saya bocorkan satu, kita cari 10 jamaah maka kita dapatkan umrah gratis satu. Kita cari 10 jamaah haji maka kita akan bisa dapatkan juga haji gratis satu orang. Bapak Ibu, coba saya tanya ya, coba kita hitung sama-sama, kita renungkan sama-sama. Kalau kita daftar haji reguler, mendaftar anggaplah 25 juta supaya kita dapatkan kuota ya. Itu kita diprediksi akan diberangkatkan kurang lebih 25 tahun ke depan. Saya tidak pernah mendaftar haji reguler karena saya tahu seperti itu lama, ya. Ya, jadi saya gunakan cara yang lain. Coba kira-kira kalau kita fokus Bapak Ibu, benar-benar karena kita takut kepada Allah, kita khawatir jangan-jangan tahun depan misalnya sudah sampai ajal saya, maka saya harus fokus tahun ini. Kalau perlu hari ini, besok, siapa tahu lusa saya sudah tidak punya kesempatan lagi. Ya, jadi kalau kita cari jamaah haji, mungkin dalam 1 tahun, mungkin tahun 2025 ini, mungkin belum bisa kita cukup sampai 10 Bapak Ibu karena baru memulai, teman-teman belum begitu kenal dengan kita, kalau kita juga adalah pengurus haji dan umrah, sehingga mungkin dalam 1 tahun 2025 ini belum bisa dapatkan 10. Tetapi dengan pengalaman 2025 ini, insya Allah tahun 2026 nanti peluang kita untuk mendapatkan jamaah haji 10 orang semakin besar Bapak Ibu. Apalagi di tahun yang ketiga. Jadi kalau kita hanya melakukan ini sampai 3 tahun, nanti di tahun yang ketiga baru kita dapatkan 10, kita hanya berusaha dan menunggu hanya 3 tahun saja. Dan ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Kalau saya bertemu dengan teman dimanapun saya berada, kalau saya tahu teman saya di samping saya ini adalah muslim, maka saya akan tanya, sudah miki haji, sudah miki umrah? Kalau belum, ayo kita umrah. Di Nabatur ada seperti ini, di Nabatur ada seperti ini. Nah, di samping itu Bapak, Ibu semuanya, kalau misalnya cara yang saya sampaikan tadi, misalnya dapatkan jamaah umrah 10 orang, yang kita daftarkan nanti lunas, baru kita bisa dapatkan umrah gratisnya. Nah, Dina Batur sekarang bekerja sama dengan perusahaan yang namanya PT BAS. BAS ini singkatan dari Batua Amanah Sejahtera. Ini adalah uh, bekerja sama dengan Nabatur. Perusahaan ini nanti kalau saya sebut adalah perusahaan yang selalu memberikan diklat atau kalau bahasa kerennya training, pelatihan ya. Kalau kalau di pemerintah biasanya sebut dengan diklat. Diklat itu pendidikan dan latihan. Jadi memang benar-benar nanti kita akan dididik, diajar, diberikan kursus dan dilatih. Dilatih itu akan didampingi, kita akan nanti turun ke lapangan sama-sama, mendampingi mereka, mengajak saudara, teman, keluarga siapa saja, kita tunjukkan caranya. Uh, itu kan ada pelatihan-pelatihan di PT BAS itu. Nah, di PT BAS Bapak Ibu, kalau kita nanti bergabung di sana untuk mendapatkan ilmu, itu kita uh, membayar 2.500.000. Ini sebagai uh, biaya karena kita akan diberikan pelatihan-pelatihan di PT BAS itu. Saya Bapak Ibu bisa dapatkan umrah gratis karena saya pernah mendapatkan pelatihan
Pak Haji Rahmat juga bisa mendapatkan umrah gratis karena pernah juga mendapatkan pelatihan. Kita tidak bisa apa ya, tidak bisa jualan paket haji, paket umrah kalau kalau tidak pernah kita dilatih. Mungkin bisa kita lakukan, tapi butuh waktu yang lama kalau kita otodidak ya, Bapak Ibu. Tetapi kalau nanti setelah kita mendaftar, kita akan diberikan cara-caranya bagaimana supaya bagaimana caranya mengajak teman-teman untuk bisa berhaji maupun berumrah. Ya, berapa modalnya? Saya berikan bocoran sedikit itu 2.500.000. Kemarin kita sudah launching di Hotel Kontinen, banyak tim-tim Nabatur yang uh, sudah daftar termasuk saya. Jadi saya pun juga akan mendapatkan nanti bimbingan di sana, Bapak Ibu. Ya, kita harus sama-sama meyakini bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang punya kelebihan, setiap orang juga punya kekurangan. Tetapi kalau kelebihan-kelebihan di antara kita, kalau kita sama-sama saling berbagi, bisa kita tiru, maka insya Allah, maka ilmu kita semakin juga semakin bagus. Dengan demikian, maka kalau ini kita terus kita lakukan, kita asah, maka kita juga akan semakin lihai ya, atau kita apa ya, kita semakin pandai untuk melakukan pekerjaan kita. Untungnya kalau kita bergabung bersama timnya Nabatur melalui PT BAS, Bapak Ibu, itu sangat besar. Karena setelah kita misalnya nanti bergabung di PT BAS, ada dua keuntungan yang kita bisa dapatkan. Keuntungan yang pertama, Bapak Ibu, kita sudah otomatis menjadi mitranya Nabatur. Jadi tanpa kita mendaftar jadi calon jamaahnya Nabatur untuk sementara ya, kita sudah menjadi agennya Nabatur. Kita sudah bisa memasarkan produk-produknya Nabatur. Apa itu produknya Nabatur? Jadi kalau kita sebut produknya Nabatur itu ada dua, Bapak Ibu ya. Ada ibadah haji, ada paket umrah. Ada juga sebetulnya produk yang ketiga itu adalah wisata domestik. Ada juga wisata internasional, tetapi itu jarang kita pasarkan. Misalnya mau ke Bali bisa juga daftar di Nabatur. Mau ke Dubai daftar juga di Nabatur. Bisa ya Bapak Ibu. Ini modalnya sangat kecil tadi saya sampaikan hanya 2.500.000. Ini hanya satu kali saja seumur hidup. Jadi kalau kita Oh, jadi mendaftar di sana, izin Pak Materi ya, bisa dilanjutkan itunya, slide-nya mungkin sesuai dengan penjelasannya. Ya, Pak Materi mohon. ya, kasih jalan dulu. AC agak agak hangat, jadi berdiri dulu sebentar ya. Ya. Jadi Slide-nya Pak Materi, slide-nya bisa ya, dilanjut sesuai sinkron penjelasan. ya, ya, oke. Kita ah, lihat ini. Ah, ini ada dua pilihan sekarang, Bapak Ibu. Setelah kita misalnya mendengarkan penjelasan saya, apakah kita mau berumrah atau mau berhaji dengan gratis? Jika Bapak Ibu punya kemampuan membayar sendiri, boleh kita meninggalkan Zoom ini. Karena kita akan membahas banyak nanti khusus bagi teman-teman yang mau umrah atau haji berkali-kali tetapi gratis. Tetapi kalau kita punya kemampuan untuk bisa membayar biaya haji dan biaya umrah, boleh kita mengambil sikap yang di sebelah kanan, tetapi kalau tidak, kita harus pilih sikap yang di sebelah kiri. Tetap tinggal di sini dan kita akan ah, bahas. Bapak Ibu, ini yang pertama saya mau sampaikan, kelebihan kalau kita misalnya terdaftar menjadi membernya PT BAS yang otomatis bekerja sama dengan Nabatur,
itu kalau kita punya jamaah 10 orang yang baru men-DP saja masing-masing 5 juta, itu sudah bisa kita diberangkatkan umrah dengan gratis. Jadi kalau seperti ini, kalau ditanya berapa biaya umrohnya Pak Zainal misalnya, itu tentu saya jawab hanya 2.500.000. Ya, karena tadi saya mendaftar uh, untuk bisa menjadi membernya PT BAS. Nanti di sana tempat saya belajar, dilatih, lalu saya bisa misalnya mengajak teman, saudara, sahabat yang daftar umrah di Nabatur sebanyak 10 orang yang baru saja DP masing-masing 5 juta, maka saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa segera diberangkatkan. Jadi saya sudah bisa memilih jadwal. Boleh pada saat sesudah memenuhi kriteria ini tadi 10 DP, 10 jamaah umrah yang men-DP masing-masing 5 juta. Kalau aturan sebelumnya Bapak Ibu, kenapa saya anggap ini adalah sesuatu yang baru? Karena sebelumnya di Nabatur itu semua mitranya, perwakilan, koordinator dan lain sebagainya belum bisa diberangkatkan umrah kalau belum pelunasan semuanya jamaah itu 10 orang. Tapi dengan konsep yang baru ini, uh, kita punya jamaah 10 orang yang baru men-DP saja masing-masing 5 juta, maka kita dianggap telah berprestasi dan layak untuk kita segera diumrahkan dan gratis. Benar-benar gratis Bapak Ibu. Tidak ada yang kita bayar. Andaikan kita diberangkatkan oleh Nabatur Bapak Ibu, tidak membawa uang sepeser pun, yang penting kita tidak belanja, insya Allah hanya nyawa kita yang tidak dijamin. Makan tak, tempat tinggal tak, kalau mau bepergian bersiara, yang penting sesuai destinasi yang ditetapkan oleh Nabatur itu semuanya gratis, tidak dibayar. Ya, oke Bapak Ibu. Untuk bisa mendapatkan fasilitas ini Bapak Ibu, itu saya ulangi lagi, itu kita harus daftar jadi agennya Nabatur. Itu membayar 2.500.000. Kalau kita daftar ini, kita sudah dapat peluang umrah dan haji yang gratis. Kita juga mempunyai hak bisnis. Ada juga produk yang dikasih. Kita akan disiapkan reward 1,6 miliar bagi yang berprestasi. Apa kelebihannya ketika kita sudah daftar di PT BAS, Bapak Ibu? Kalau kita sudah daftar di PT BAS, maka kita sekarang bisa mengajak dua orang dengan niat yang berbeda. Yang pertama, orang yang mau umrah atau orang yang mau berhaji. Yang kedua, Bapak Ibu, orang ini mau jadi agennya Nabatur, mau jadi perwakilannya Nabatur. Jadi setelah kita terdaftar tadi di PT BAS, maka kita mempunyai dua peluang penghasilan. Penghasilan yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita tadi jadi mitranya Nabatur, bukan hanya kita dapatkan umrah gratis, Bapak Ibu. Di samping umrah gratis yang kita dapatkan, setiap jamaah yang kita ajak untuk daftar di Nabatur, Bapak Ibu, kalau misalnya itu hanya 1 orang saja, kita akan diberikan fee minimal 1 juta rupiah, tergantung posisi kita seperti apa, apakah koordinator, perwakilan, cabang, dan lain sebagainya, itu berbeda. Yang kedua, ketika kita mengajak teman kita yang mau juga menjadi agennya Nabatur, mitranya Nabatur, daftar di PT BAS juga, membayar juga 2,5 juta, maka kita juga akan mendapatkan lagi yang namanya bonus. Jadi di PT BAS namanya bonus, di Nabatur namanya fee. Itu kita mendapatkan 625.000. Jadi ketika kita ajak 1 orang untuk daftar di PT BAS, kita dapatkan bonus 625.000. Ini tidak dibatasi, sebanyak apapun yang kita mau ajak untuk daftar di PT BAS menjadi agennya Nabatur. Ya.
Oke, slide-nya seperti apa? Jadi kalau kita daftar di di PT BAS ini, Bapak Ibu, saya ulangi lagi, saya tekankan. Jadi kita berhak untuk memasarkan dua produk. Apa itu produk yang pertama? Produknya Nabatur. Yang kedua produknya PT BAS. Apa itu produknya PT BAS? Daftar agen yang lain lagi. Ya. Jadi di PT BAS Bapak Ibu kita tidak disuruh jualan produk-produk ya, tidak. Adapun produk yang kita dapatkan ketika kita mendaftar jadi agen, itu supaya kita gunakan supaya kita selalu sehat, dapat bekerja untuk kita gunakan sendiri, bukan untuk dijual lagi. Ya, karena kita akan mendapatkan produk yang senilai 2.500.000. Ya, jadi di samping kita berhak memasarkan produknya Nabatur, kita juga bisa mengajak teman lain untuk menjadi agennya Nabatur. Ketika mereka mendaftar jadi agennya Nabatur, membayar 2.500.000, maka kita mendapatkan bonus lagi 625.000. Nah, jadi saya ulangi lagi, ketika kita ajak teman mau umrah, daftarnya di Nabatur. Kita dapatkan misalnya fee minimal 1 juta rupiah. Kalau teman yang kita bawa itu mau daftar jadi agen, berarti bukan mau daftar jadi jamaah. Kalau dia daftar jadi agen, berarti daftarnya di PT BAS. Kita mendapatkan bonus 625.000 rupiah. Nah, selengkapnya saya akan buka slide-nya khusus di situ. Kalau kita daftar di PT BAS, Bapak Ibu, dua bonus yang bisa kita dapatkan. Ya, secara garis besar, yang pertama bonus karena kita uh, mengajak orang lain daftar juga di PT BAS untuk menjadi agennya Nabatur. Yang kedua, untuk mendapatkan bonus yang lain lagi, Izin yang Pak, kita sebut dengan pemateri, bonus super rich. iya Super rich ini rich pemat- itu ya kaya, jadi kita pemateri saya kaya nanti. bisa ke slide bisa Oke, slide ditampilkan dulu slide-nya Pak coba. pemateri baru dijelaskan supaya Oke, peserta juga paham penjelasannya lewat visual. oke. Ini apa sudah kelihatan slide-nya? Belum, belum, Belum Pak pemateri belum. belum. Mungkin bisa di stop sharing dulu kemudian share share screen ulang. Ini sudah. Belum Pak pemateri belum. Belum ada yang tampil. Oke, tunggu sabar ya. Saya share ulang. Oke, sudah tampil. Coba di next bisa belum ada muncul. Oke, sudah. Belum ada Pak pemateri yang muncul ini. Aduh. Boleh diulangi share screen-nya diulangi dulu Pak pemateri gimana? Ya, ini sudah. Diklik ulang saja share screen-nya mungkin siapa tahu belum 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 terpilih screen yang mau di share. Ini Nah, bagaimana? Kelihatan? ini kelihatan. Coba di next. Ini cuma ada kelihatan abu-abu ini Pak. Pak pemateri abu-abu Pak. Yang ini. Belum belum ada yang tampil. Coba ini sudah tampil ini saya lihat, tapi masih abu-abu layarnya. Cocok ya? Sudah ada saya lihat tampil layar tapi abu-abu yang muncul warna abu-abu.
Sudah tampil itu Pak materi, tapi belum ada Tunggu, belum tunggu, tunggu, ada tunggu, tunggu. ini, belum ada yang eh, materi yang terbuka. Oke, ini sudah terbuka. Gimana ya peserta yang lain? Ada kelihatan? Belum ada kelihatan sama sekali, Pak Oh, Joram. enggak ada Pak pemateri ya. Oh ya, Oke, ini oke. sudah. Sudah Nah, sudah ini. terbuka. Sudah. Oke, sudah. Sudah muncul ya. Gimana peserta sudah muncul ya? Sudah muncul. Oke, aman aman. Oke, 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 oke. Ya, oke, teman-teman semuanya, kalau ini sudah kelihatan semua. Mungkin bisa diklik. Bisa diklik. Bisa diklik tampilkan dulu Pak pemateri ini. Ini sudah tampil, tapi di PowerPoint-nya bisa ditampilkan slide supaya besar, bisa dilihat lebih jelas. Ada yang dibawa itu, yang PowerPoint yang dibawa tampilkan mungkin. Yang PowerPoint itu yang PowerPoint-nya ada tampilkan layar supaya tampilannya bisa tampilan preview. Bentar ya. Masih masih belum, masih kayaknya mati ini Pak. Kayaknya eh screen-nya ini tidak tampil ini yang ditampilkan. Oke, sudah tampil Pak pemateri, tapi boleh mungkin dipakai mode preview yang ininya supaya slide-nya apa? Supaya PowerPoint-nya modenya mode preview lebih besar kelihatan. Yang di bawah, yang sudut kanan, yang model preview, model presentasi, bukan bukan yang itu, yang yang di slide-nya Pak pemateri. Ya, itu ada mode preview yang di PowerPoint itu yang paling bawah. Ya, itu. Nah, itu supaya lebih jelas, Pak. Ah, ini Oke, lebih besar kayaknya. Tinggal diklik next saja. oke, bagaimana sudah tampil? Sudah, Oke, baik. sudah. Jadi saya jelaskan dulu ini ya, teman-teman semuanya. Sudah ini nanti kita bisa diskusi. Bisa nanti saya tulis-tuliskan hitung-hitungannya juga bisa. Jadi kalau kita tadi menjadi mitra PT BAS itu, kita akan dapatkan yang namanya dua bonus secara garis besar. Kalau kita mengajak orang lain daftar juga di PT BAS itu namanya bonus sponsor ya, atau bonus mengajak. Yang kedua itu bonus super rich. Dua saja saya jelaskan ini. Karena ini yang saja yang paling penting di antara uh, 5 manfaat menjadi mitra PT BAS. Berikutnya, teman-teman, ini kalau misalnya kita eh, ajak teman juga mau menjadi mitranya Nabatur,
mau memasarkan produk-produknya Nabatur, maka ketika misalnya teman kita, sebutlah ini yang gambar laki-laki, itu dia daftar 2.500.000, maka kita dapatkan bonus 625.000. Jadi nanti ini mereka mendaftar ini nanti akan dibina menjadi agennya Nabatur untuk bisa apa ya mencari jamaah haji maupun jamaah umrah. Berikutnya, Bapak Ibu, ada namanya bonus super rich. Super rich ini kalau kita nanti sudah jadi membernya PT BAS, Bapak Ibu, kita dianjurkan atau diminta untuk membuat 2 kelompok agen. Kita sebut dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Atau mungkin saya bisa untuk bisa dapatkan bonus seperti ini Bapak Ibu, itu kita bisa buat seperti ini. Ya, seperti di mana ya saya tulis, atau sebentar saja saya jelaskan. Ini ada kelompok 1, ada kelompok 2. Kalau misalnya di kelompok 1 dan ataupun di kelompok 2, omsetnya yang paling kecil itu sudah 37.500.000. 37.500.000 ini kalau kita mau hitung berapa orang yang ada di sini, itu omset seperti ini kalau masing-masing setiap orang mengambil keagenan hanya 1 saja, itu 15 orang. Nah, ketika misalnya di kelompok kita, kelompok agen tadi, itu kelompok 1 dan di kelompok 2 sudah terdiri dari 15, masing-masing 15 orang minimal, maka kita akan diberikan nanti penghargaan 75.000 ketika ada pendaftar baru. Ya, seperti itu teman-teman. Potensi super rich ini Bapak Ibu, ini setiap hari kita bisa berpenghasilan minimal 1 juta bahkan sampai 10 juta per hari. Ini potensinya. Kalau kita masih dalam posisi yang namanya core person ya. Kemudian kalau sudah posisi leader itu bisa sampai 10 juta per hari. Kalau sudah posisi bintang 1, bintang 2 dan bintang 3 itu lebih besar lagi. Kembali ke awal tadi Bapak Ibu, itu kalau kita misalnya di Nabatur, misalnya dalam waktu 3 bulan saja, 3 bulan saja ya, misalnya mendapatkan jamaah umrah 10. 10 itu misalnya kita sudah bisa mendapatkan yang namanya free 1. Kalau free kita atau umrah gratis kita, kalau kita mau jual, Bapak Ibu biasanya ya senilai paket paling minimal di Nabatur itu ya 32 juta. Jadi kita sudah dapatkan juga 32 juta. Jadi kalau dibagi per bulan, 32 juta dibagi 3 bulan berarti kurang lebih 10 juta per bulan. Nah, ini belum kita hitung berapa banyak kita dapatkan juga dari bonus karena kita mendaftar di PT BAS. Nah, coba kalau saya jelaskan, misalnya kita dalam posisi core person. Core person ini tadi di kelompok kita, di kelompok 1, ini misalnya sudah ada 15 orang yang daftar, seperti kita tadi jadi agen juga, di kelompok 2 juga begitu, maka kita sudah disebut dalam posisi core person. Core person ini Bapak Ibu, setiap ada pendaftar baru yang jadi agen dari PT BAS ini, maka kita akan dapatkan 75.000 per 1 orang yang mendaftar. Ya, jadi nanti kalau kita sudah jadi core person seperti ini Bapak Ibu,
Di Nabatur juga mungkin kita perwakilan di Nabatur. Jadi kita sudah mempunyai penghasilan yang ganda. Di PT BAS ada, di Nabatur juga ada. Ketika misalnya jamaah sudah mulai pelunasan, kita akan dapatkan fee di sana, dan di PT BAS kita akan dapatkan bonus. Misalnya seperti ini, teman-teman ya. Misalnya kalau kita sudah posisi core person, ini ada teman kita yang daftar 4 orang, yang pendaftar baru, maka kita dapatkan 4 kali 75.000. Ini oke, sebesar ini yang kita dapatkan teman-teman ya. Atau saya tuliskan saja ya teman-teman seperti ini. Ini bisa dilihat. Gimana Pak pemateri? Apa yang ditampilkan ini? Sabar, saya mau berbagi papan dulu supaya bisa saya tunjukkan. Oke. Ini kalau kita sudah posisi core person. Nah, kalau kita misalnya meningkat lagi ke posisi leader, teman-teman. Untuk bisa mencapai posisi leader tadi, itu kalau core person, saya ulangi ya, kalau core person itu kita Pak punya kelompok. Pak Haji, bagaimana slide-nya gimana? Belum tampil? Aduh, cantik warnaku. Siapa bikin? Boleh ditampilkan slide-nya dulu Pak Haji. Yang mana ini yang ditampilkan untuk dijelaskan? Ini belum tampil Monitor ya. Pak pemateri gimana slide-nya? Ini belum tampil. Belum ada tampil Pak pemateri. Lagi. Ya, sambil Oke, sudah tampil. belum ada ini Pak pemateri. Coba sambil disetting dulu. Mungkin sambil disetting supaya memanfaatkan waktu karena waktu sudah menunjukkan 15 menit kurang jam 10. Ya, silakan disetting dulu Pak pemateri anunya slide-nya gimana untuk ditampilkan. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya terkait mungkin beberapa penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Silakan mungkin boleh lewat chat nanti apa lewat chatting bisa atau mungkin langsung nyalakan audio. Oh iya, ini sudah tampil slide-nya Pak pemateri sudah tampil. Ya, silakan dilanjutkan dulu penjelasannya sambil menunggu mungkin peserta yang mau bertanya nanti.
Silakan Pak Materi dilanjutkan penjelasannya. Oke, sudah. Tadi sudah tampil slide-nya, sudah tampil. Tapi ini hilang lagi. Monitor pemateri gimana? Tunggu ya. Ini ada masalah sedikit. Ya, sambil menunggu slide ditampilkan. Mungkin ada peserta yang mau bertanya. Silakan Pak Haji, gimana slide-nya? Tunggu sebentar ya. Ya, oke. Ini. Oke, sudah tampil warna putih. Oke, sudah tampil. Oke. Ya, teman-teman semuanya. Jadi saya mau jelaskan secara ringkas tentang ini. Ini PT BAS ya. Oke. Aduh. PT BAS dan PT NABA. Di mana kaitannya ini? Jadi ini PT BAS boleh saya sebut juga sebagai anak perusahaannya Nabatur ya. Jadi saya sebut sebagai Anda. Kalau kita mau bermitra dengan Nabatur, ini ada dua cara kita bisa lakukan. Apakah kita lewat langsung ke Nabatur atau ke PT BAS? Kalau kita langsung ke Nabatur, Bapak Ibu, itu kita bisa jadi koordinator. Yang kedua kita jadi perwakilan. Yang ketiga kita bisa menjadi cabang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita misalnya melalui di PT BAS, Bapak Ibu, itu kita disebut sebagai nanti sebagai agen ya. Agen ini sudah menjadi mitranya juga Nabatur. Jadi dia berhak untuk memasarkan produk-produk daripada Nabatur. Loh, kenapa bisa banyak sekali coretan-coretan? Tetapi kalau kita jadi agen Nabatur, Bapak Ibu, ini bisa ada dua yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah cari jamaah ya. Ini cari jamaah yang mau umrah, oke, mau umrah atau haji. Kemudian yang kedua, kita bisa cari yang mau juga jadi agen Nabatur. Yang mau jadi agen ini Bapak Ibu, ini orang yang mau cari jamaah juga. Jadi kalau kita cari orang
atau dapatkan teman, daftarkan teman untuk jadi agen. Ini tadi yang saya sebutkan, kita akan mendapatkan yang namanya bonus ini ya. Ada namanya bonus sponsor tadi. Kemudian kalau kita daftarkan ini jamaah di Nabatur, Bapak Ibu, kita akan dapatkan fee dan umrah gratis. Ini potensinya sangat besar sekali, teman-teman. Kira-kira yang ini bisa dimengerti, Bapak Ibu semuanya? Ya, lanjut Pak pemateri. Kemudian ini hengki juga nih. Komputerku lain yang diklik, lain juga yang muncul. Ya, oke. Nah, sekarang uh, teman-teman, kalau kita daftar di PT BAS, ya, kita daftar di PT BAS ini tadi mitranya juga Nabatur ini, uh, kita akan bisa melakukan dua hal ini tadi ya. Ini cari jamaah, cari jamaah umrah ini ya. Aduh, jelek sekali. Signal yang tidak bagus ini. Sehingga tidak lancar ini tulisannya. Nah, kita bisa nah, daftar jamaah untuk umrah atau haji. Kemudian ini kita daftar teman untuk jadi agen juga atau member di PT BAS. Nah, untuk kita bisa daftar tadi di sini, Bapak Ibu, kita bayarnya tadi 2,5 juta ya. Ini nanti kita akan dapatkan pelatihan-pelatihan di PT BAS untuk dapatkan tadi 10 pri 1. Jadi kalau kita daftarkan jamaah umrah di Nabatur itu 10 jamaah, terus baru DP masing-masing 5 juta, itu Bapak Ibu, itu kita sudah dapatkan satu umrah gratis, ya, satu free umrah. Walaupun ini masih dia bayar DP saja. Sampai di sini kira-kira ini mengerti Bapak Ibu? Nah, ketika kita jadi agen di PT BAS ini Bapak Ibu, kalau kita daftarkan teman juga, daftarkan teman, jadi agen juga, maka ada dua juga kita punya penghasilan. Tadi yang saya sebutkan pertama itu bonus sponsor dan bonus yang kedua namanya bonus super rich. Bonus super rich ini syaratnya adalah seperti ini.
Misalnya, Bapak Ibu, saya sebut sebagai Anda, itu kita diminta untuk buat 2 kelompok ya. Nah, ini saya sebut kelompok 1, ini saya sebut sebagai kelompok 2. Ketika di sini Bapak Ibu, ini sudah ada 15 orang yang masing-masing daftar satu akun. Di sini juga ada 15 orang masing-masing daftar satu akun. Maka pada saat itu Bapak Ibu kita sebut sebagai posisi core person ya, sudah menjadi core person. Nah, ketika kita sudah posisi core person begini Bapak Ibu, maka setiap anggota baru yang daftar di sini maupun di kelompok 2, misalnya A dan B ini, maka kita akan dapatkan selalu 75.000. Nah, ini potensinya yang saya tunjukkan tadi sangat besar sekali. Coba bagaimana kalau misalnya dalam satu hari ada orang yang mau daftar jadi agennya Nabatur itu 10 orang, maka ya 10 orang kali 75.000, maka kita dapatkan 750.000. Tetapi kalau misalnya di sini sudah ada 150 akun, 150 akun, maka kita bukan lagi posisi core person, tetapi posisi leader namanya. Posisi leader, Bapak Ibu, itu kita sudah dapatkan setiap terjadi pertumbuhan agen yang baru, maka kita dapatkan 325.000. Seperti itu. Ini ada sampai beberapa tingkatan, maksimal jadi ini minimalnya 75.000, maksimalnya ini sampai 750.000. Nah, ini per satu akun, karena satu orang bisa memiliki lebih dari satu akun. Jadi, teman-teman, kalau misalnya dalam satu hari terjadi 10 akun yang didaftar, entah itu 10 orang ataupun misalnya 4 orang tetapi membeli lebih dari satu akun, itu maka kita akan dapatkan 7.500.000. Ini yang saya sebutkan tadi di apa ya di slide kita yang kita lihat di grup solusi adalah kita bisa mendapatkan penghasilan dalam satu hari ini sampai 10 juta rupiah per hari kalau kita sudah berada di posisi-posisi yang lebih tinggi Bapak Ibu ya. Apakah posisi bintang 1 atau bintang 2 atau bintang 3. Jadi di sini ada 5 posisi. Setelah kita berada di posisi ini, maka kita bisa menikmati yang namanya bonus super rich ini. Ya. Tetapi di sini orang-orang yang ada daftar di sini, Bapak Ibu, semuanya mau menjadi agennya juga Nabatur. Juga mencari jamaah seperti cabang, perwakilan, dan koordinator. Ya mungkin seperti itu Bapak Moderator. Ini signalnya kurang bagus sehingga tulisannya juga lambat. Oh iya, baik baik. Ya. Gimana? Jadi Tapi masih bisa kita diskusikan jika ada yang bertanya ya. jadi penjelasannya sudah selesai Pak, pemateri gimana? Iya, saya kira Hmm. untuk sementara cukup. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada pemateri yang sudah menjelaskan eh, mulai dari awal, yaitu tentang pentingnya untuk mengapa harus umroh dan solusi gimana cara bisa umroh tanpa harus terkendala beban biaya. Ya, baik. Sebelum kita tutup acara, karena ini masih sudah mendekati pukul 10, eh, mungkin bagi peserta ada yang ingin mungkin sharing atau bertanya
terkait tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh pemateri. Ya, jadi intinya insya Allah sebagaimana di slide tadi bahwa apa namanya, tentu cita-cita yang ingin kita capai di sini yaitu bisa berumur gratis, bisa berpenghasilan, menciptakan penghasilan kita sendiri, tentunya jumlahnya yang sesuai yang kita harapkan, itu semuanya insya Allah bisa dicapai dan garansi 100%. Yang penting langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi itu benar-benar kita implementasikan. Dimulai tadi dari kita berlandaskan iman, bahwa percaya bahwa semua ini yang apa namanya, semua terkait umroh itu adalah perintah Allah dan tentu faedah-faedah fadilah yang kita ingin kejar. Lalu kita niatkan, kemudian kita eh, didukung dengan doa yang tentunya khusyuk dan kita ikhtiarkan. Nah, dan ikhtiarnya tadi sudah dijelaskan oleh pemateri bagaimana cara bisa mendapatkan cara untuk bisa umroh gratis. Nah, oleh Oh, karena mungkin kalau oh ada iya yang Pak ingin menanyakan, Moderator, sampai saya tambahkan sedikit sebagai kesimpulan teman-teman semuanya. Eh, untuk kita mendapatkan umrah gratis dengan mudah sebetulnya uh, kita mendaftar uh, jadi agennya atau mitranya Nabatur, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau daftar sebagai agen yang resmi seperti tadi itu, bisa juga, tetapi kita hanya mendapatkan fee yang kecil, ya, yang kecil. Tetapi kalau kita tadi daftar jadi agen atau daftar di PT BAS itu kita mempunyai dua peluang. Peluang yang pertama tadi itu mendapatkan hak-hak seperti yang didapatkan oleh koordinator perwakilan di Nabatur, ya. Yang kedua kita juga bisa mengajak teman-teman lain untuk bisa jadi agen juga atau perwakilan juga, dan yang ketiga fasilitas seperti tadi hanya adanya kalau kita daftar di PT BAS itu daftar jamaah 10 yang DP masing-masing 5 juta, maka kita sudah dapatkan free satu umrah gratis. Dan ini kita bisa berulang-ulang. Saya sangat yakin kalau kita bersungguh-sungguh mungkin hanya dalam 1 bulan, paling lama 2 bulan, kita sudah bisa daftarkan teman-teman, saudara kita, keluarga, atau siapa saja untuk mau berangkat umrah di Nabatur, maka kita akan dapatkan tadi free-nya. Seperti itu, Bapak Moderator. oke. Saya mohon Jadi maaf karena slide-nya tersendat-sendat sehingga tidak lancar, oke, tidak bisa Pak melihat. pemateri. Jadi ini ada yang bertanya dari Bapak Ahmad, ya, dari Bapak Ahmad. eh, Dari Bapak Ahmad, yang pertama pertanyaan dari Bapak Ahmad yaitu, apakah untuk jadi mitra harus daftar dulu jadi mitra atau agent? Nah, mungkin monggo langsung dijawab Pak Ya, pemateri. terima kasih. Kalau kita daftar jadi agent atau melalui PT BAS tadi itu dengan membayar 2.500.000, tidak harus daftar juga untuk berangkat umrah dulu, tidak. Jadi nanti setelah kita jadi agent, terus kita cari jamaah, terus dapatkan, anggaplah misalnya 10 jamaah seperti itu, kita sudah dapatkan free, dan ini waktunya lama, range-nya sampai 1 tahun. 1 tahun terhitung mulai dari April ini, tanggal 1 April sampai nanti 1 April 2025 sampai 31 Maret 2026. Jadi masa waktunya 1 tahun. Tetapi kalau kita hanya mendaftar jadi perwakilan, koordinator di Nabatur seperti sebelum-sebelumnya, itu ada masa waktu untuk kita mengumpulkan jamaah yang kita daftarkan, baru bisa kita dapatkan free. Misalnya saya kasih contoh saja itu masa waktu 2 bulan. Jadi kalau kita punya jamaah 10,
Kalau pemberangkatannya misalnya 1 bulan yang sama, kita berhak dapatkan free. Berangkat 2 bulan, bulan 1 sama bulan 2, misalnya 2 bulan yang berdekatan, kita juga bisa dapatkan free. Tetapi kalau misalnya jamaah ada 2 di bulan Januari, ada 2 di bulan Februari, ada 2 di bulan Maret, ada 2 di bulan April, ada 2 di bulan Mei, itu tidak bisa dapatkan free walaupun jumlahnya juga 10. Tetapi kalau kita daftar tadi di PT BAS ini dengan menjadi agen, yang kita nanti akan training juga, maka rentang waktu yang disiapkan relatif lebih lama, itu 1 tahun untuk kita bisa hitungkan free-nya 10 free 1. Jadi itu kelebihan kalau kita daftarkan diri kita di PT BAS. Seperti itu, Bapak moderator. Ya, terima kasih Pak Ahmad pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang lain? Pak Rahmat mungkin bisa dinyalakan audio Pak Rahmat. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari pemateri kita, Pak Ahmad, ya. Jadi intinya untuk jadi agent resmi, jika ingin di training sampai betul-betul sukses, maka tentunya harus menjadi agent resmi. Dan itu merupakan aturan sebuah perusahaan. Jadi kalau kita mengikuti diklat harus daftar resmi dulu, ya. Dan alhamdulillah kelebihan kalau daftar resmi, yang tadinya kita harus cari jamaah 10 yang harus bayar lunas. Kalau daftar resmi itu kita cuma cari jamaahnya 10 orang dari keluarga, dari kerabat, ya 10 orang yang cuma bayar DP 5 juta. Seperti itu. Jadi sudah bisa ambil free umroh. Jadi insya Allah cepat, ya. Jadi memang di sini tadi sesuai temanya, bagaimana cara bisa berangkat umroh dengan mudah. Jadi memang sangat mudah, Pak, ya. Gitu. Nah, mungkin kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Pak Pemateri. Jadi, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan mungkin lewat chat lagi, sini lewat chat Zoom, bisa dilanjut. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Risna Basri, Haja Risna Basri. Pertanyaannya katanya, apakah setelah kita jadi agent ada batas waktu? Misalnya ada batas masa aktifnya agent. Batas aktif agent itu tidak, ya seumur hidup, bahkan bisa diwariskan. Jadi tidak ada batasan waktunya, jadi hanya mendaftar 1 kali, berlaku seumur hidup. Andaikan kita meninggal, maka bisa diwariskan kepada orang yang kita kehendaki. Jadi sebetulnya PT BAS ini, Bapak Ibu, itu hanya menambah fasilitas, memudahkan mitra-mitranya Nabatur untuk bisa berumrah dengan gratis. Seperti itu, Bapak Moderator. Oke, jadi intinya Ibu Haja Risna mendaftar jadi agent itu tidak ada masa kadaluarsanya, ya. Jadi aktif terus 1 kali seumur hidup. Nah, jadi kita cuma bermodalkan 2.500.000 sudah bisa ikut training diklat, dan insya Allah kami bimbing sampai sukses menjadi agent travel haji dan umroh. Dan tentunya modal ini sebenarnya kecil, ya. Ya, seperti yang disampaikan tadi pemateri, daripada kita mengeluarkan 25 juta untuk mendaftar tunggu haji, kenapa tidak kita hanya keluarkan 10% saja, 2.500.000, tapi insya Allah kita dibimbing untuk bisa berumroh berkali-kali, bahkan kita bisa mencapai cita-cita untuk berhaji gratis, dan tentunya bisa berpenghasilan. Insya Allah 2-3 tahun ke depan bisa kita panen uang pensiun hingga 1 miliar, insya Allah. Jadi ini sudah dibuktikan oleh banyak teman-teman eh, di Banjarmasin. Jadi di Banjarmasin itu sudah ada yang mencapai, mereka sampai 500 juta, ada yang 100 juta, ada yang 500 juta, bahkan ada yang 1 miliar. Dan latar belakang mereka bukan pengusaha-pengusaha travel.
mereka adalah kebanyakan ibu rumah tangga atau orang-orang yang latar belakang yang mungkin cuma tukang ojek, ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sederhana mereka, tapi mereka mau ikut aktif menjadi agen aktif umroh di Iya, komunitas ini umroh. maaf Pak Moderator, ini ada yang bertanya kalau domisili bukan di Ya, Makassar apa bisa jadi agen juga? Iya. Jadi ini wilayahnya yang dilingkupi di seluruh Indonesia ya. Semua warga negara Indonesia bisa daftar jadi agen. Ini bahkan juga tidak dibatasi apakah dia harus juga Muslim, tidak. Jadi biar juga bukan Muslim, kalau ada yang mau ajak keluarganya yang Muslim daftar umrah di Nabatur juga boleh. Ya, seperti itu ya. Jadi boleh biar di wilayah selain Makassar semuanya boleh daftar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, insya Allah nanti di Zoom berikutnya slide-nya akan lebih lebih bagus lagi. Ini karena perdana, ini laptopnya juga tadi bukan laptopnya yang bagus. Jadi banyak macet-macetnya, jadi banyak ya. hack-hacknya. Oke, Pak Pemateri, ada lagi pertanyaan dari Ibu Munira. Nah, katanya kenapa tidak diperjualbelikan produknya? Nah, bagaimana kalau produk yang didapatkan tadi habis, kemudian ada juga yang mau beli produk itu gitu. Oh iya, jadi Bapak Ibu di PT BAS nanti kalau kita daftar itu memang dikasih produk. Sebenarnya tujuannya itu untuk kita gunakan sendiri. Tetapi kalau kita juga mau jual ya boleh juga. Jadi bagi teman-teman yang mau jualan produk di PT BAS itu diberikan kesempatan. Karena kalau kita nanti beli untuk dijual itu dikasih diskon. Diskon yang sangat tinggi. Kalau kita melakukan pembelian yang kedua, ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mau jual produk. Jadi saya jawab ya, boleh dijual. Karena itu setelah kita daftar, kita diberikan itu sudah menjadi milik kita. Yang namanya milik kita, apakah kita mau kasih orang lain secara gratis juga boleh. Kita mau jual lagi juga boleh. Nah, seperti itu, Oke, Bapak jadi Ibu ya. bisa dijual lagi ya nanti insya Allah Iya. produknya. Makanya Pak Ibu Munira jangan ketinggalan, segera daftar ya. Insya Allah kita setelah daftar nanti akan segera dibimbing sampai insya Allah bisa mencapai apa yang ingin yang diharapkan dengan mendaftar di PT BAS. Baiklah, ada pertanyaan berikutnya. Ya, oh ya, ini dari Pak Agus Darmawan ya mewakili. Katanya gimana pembinaannya kalau luar Makassar? Oh iya. Teman-teman sekalian, nanti eh, di Nabatur dan di PT BAS ini bersinergi akan membantu teman-teman yang daftar jadi agen-agen baru. Kenapa Bapak Ibu? Ini pengalaman kami mulai berdirinya Nabatur sampai hari ini. Kita memerlukan sebuah sarana untuk melatih teman-teman semuanya yang mau bergabung di Nabatur untuk menjadi apa ya, kita sebut marketingnya Nabatur, untuk memasarkan produk-produknya Nabatur. Karena untuk bisa membicarakan kepada orang lain tentang haji dan umrah, ternyata juga harus dilatih ya. Ternyata harus berikan pelatihan-pelatihan juga. Yang sudah sekarang ini meraih apa ya, umrah gratis itu berkali-kali, itu sudah semuanya melewati pelatihan-pelatihan. Saya pun juga pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan. Oke, baik, pertanyaan berikutnya. Jadi ini alhamdulillah sisa 26 peserta. Insya Allah semoga yang tinggal inilah yang tersaring untuk insya Allah bisa sukses, bisa mencapai impiannya umroh dan haji gratis ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Astriani. Nah, katanya jika domisili bukan di Sulawesi, apa bisa Jakarta keberangkatannya gitu. Nah, batur Bapak Ibu, insya Allah ke depan kita akan membuka cabang-cabang di seluruh Indonesia. Jadi memang untuk saat ini pemberangkatan yang paling banyak itu adalah di Makassar.
tapi perlu kita paham, perlu kita ketahui bahwa Nabatur sekarang juga sudah mulai memberangkatkan dengan embarkasi Jakarta, mulai memberangkatkan dengan embarkasi Surabaya. Mudah-mudahan nanti ke depan juga bisa embarkasi Medan. Ya, seperti itu. Di mana ada nanti maskapai-maskapai penerbangan dari tempat itu langsung ke Jeddah, maka Nabatur juga akan ada di sana. Jadi berbesar hatilah kita semua, insya Allah. Walaupun untuk sementara saat ini masih beberapa embarkasi, belum seluruhnya di wilayah Indonesia, tetapi insya Allah nanti ke depan bisa seperti itu. Karena travel lain juga seperti itu, sama Bapak Ibu ya, insya Allah. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Pemateri, ini ada terkait masalah produk ditanyakan. Kemarin sudah daftar dan dapat kolagen 2, dapat body serum 4, dan madurin 2. Katanya bisa tidak madurin ditukar kolagen saja gitu. Oh iya, kalau masalah itu nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Itu saya kira masalah teknis, masalah kebijakan saja. Nanti kami laporkan jika sudah ada informasinya nanti kami sampaikan. Mungkin Ibu yang sudah daftar seperti itu bisa juga nanti kita sampaikan. Tetapi belum bisa saya putuskan untuk malam ini ya atau tidak karena belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi saya kira ini bukanlah hal yang buruk, bukanlah hal yang melanggar hukum. Jadi ya bisa kita usulkan. Terima kasih pertanyaannya, Bu, kami sampaikan nanti. Oke, jadi itu tadi tanggapannya. Jadi, tapi saya tambah sedikit, Ibu Salma. Jadi sebenarnya pendaftaran 2,5 itu sebenarnya sudah dapat produk. Bisa dicatat, produknya itu adalah kolagen 3 dan body serum 4. Jadi itu produk standarnya. Nah, cuma kemarin bagi yang mau, karena kita mau perkenalkan produk madu, maka bagi yang mau ambil madu itu bisa ambil 2 tukar dengan kolagen 1. Jadi kolagen 1 itu ditukar jadi madurin 2, ya seperti itu. Jadi produk standarnya kolagen 3, 4 body serum. Nah, tapi karena ada yang mau ambil madu kemarin, bisa diambil madu 2 kemudian ditukar dengan kolagen 1. Ya, itu soal tukar-tukar begitu nanti bisa dikomunikasikan dengan apa namanya, sponsornya, dengan siapa agen yang mengajak Anda. Semuanya bisa diatur selama harga harga modalnya itu sama. Oke. Mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dari para peserta atau sudah paham. Nah, bagi yang mungkin sudah paham dan ingin betul-betul bersungguh-sungguh ikhtiar, ya, ingin mewujudkan impian 1-2 tahun ke depan bersama-sama kami, insya Allah bisa wujudkan impian umroh gratis, bisa haji, kemudian bisa juga berpenghasilan 5-10 juta per bulan, dan insya Allah 2-3 tahun ke depan kita sama-sama nikmati uang pensiunnya 1,6 miliar, ya, Amin, insya amin, Allah. amin. Dan bahkan kita dari situ nanti bisa mencapai impian-impian keluarga kita, bisa beli kendaraan, bisa beli rumah, ya. Insya Allah semuanya bisa diwujudkan selama kita mau melangkah. Ya, bagi Bapak Ibu, mungkin yang partisipan atau peserta yang masih ada, silahkan mungkin di grup nanti sebelum kita bubarkan grup Zoom, grup WA yang tempat tadi kita mendaftar, nanti kita isi formulir. Bagi yang mungkin berminat, insya Allah silahkan daftar formulir, isi formulirnya, kemudian nanti tinggal kirimkan bukti transfernya ke rekening perusahaan yang akan diinformasikan oleh agen yang mengundang. Jadi silahkan hubungi orang yang mengundang Anda, nanti kirimkan formulirnya, insya Allah. Ini ada Oh ya, ada pendaftar pertanyaan apa ini. penanya yang terakhir ini. Ya, cara cepat 1,6 M. Ya, jadi saya sampaikan ya, teman-teman, tadi kalau kita jadi agen di PT BAS tadi itu kita diminta untuk membuat 2 kelompok agen juga untuk kita bina. Karena nanti dari 2 kelompok ini, dari situ kita
dilihat prestasinya. Misalnya saja ya, saya beritahu yang paling kecil saja. Ketika di kelompok 1 kita sudah ada 75 poin, poin ini boleh 75 orang, boleh juga bukan orang. Di kelompok kedua juga ada misalnya 75, kita punya poin, maka kita diberikan reward senilai 25 juta. Kalau meningkat lagi, kita diberikan reward lagi senilai berapa ya? 150 juta. Meningkat lagi 450 juta sampai 1,6 miliar ya. Seperti itu. Insya Allah ini nanti kita akan bisa mengetahuinya dengan segera nanti kita diskusikan lebih lanjut. Totalnya 1,6 miliar. Benar itu Bapak Ibu ya. Kalau di Banjarmasin karena lebih duluan di launching PT Bas ini di Banjarmasin, di sana sudah ada yang sepertinya sampai di sana. Sampai 1 miliar ya, belum 1,6 tapi sampai 1 M ada. Ya mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ini peserta tinggal 25 orang. Oke. Ya, kalau sudah tidak ada lagi penanya, ya mungkin kalau tidak ada lagi penanya, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah bagi yang sudah paham dan sudah berminat untuk bergabung menjadi komunitas kami, yaitu di komunitas umroh, ya silakan menjadi agen resmi dengan syarat mengirimkan bukti transfer 2,5 juta nanti dan laporkan ke agen yang mengundang Anda. Ya, kemudian nanti sisa kirimkan formulir via WA yang sudah kami sampaikan di grup. Ya, insya Allah semoga dengan melalui langkah awal ikhtiar ini kita bisa juga mencapai impian kita sebagaimana kami yang sudah membuktikan ya. Ada Pak Haji Zainal tadi sebagai pemateri, insya Allah alhamdulillah sudah tentunya sudah mencapai apa yang sudah diharapkan. Ya, jadi kami seperti saya pribadi juga dulu di awal bergabung di 2017 yang lalu ya sudah memutuskan sebagaimana dulu diajak seperti ini memutuskan untuk bergabung dan tentunya perlu keyakinan dan modal tekad yang besar. Ya, kita mau mencapai impian bisa mengumrohkan keluarga, bisa mengumrohkan, menghajikan keluarga ya, dan tentunya bisa mendulang penghasilan melalui bergabung komunitas umroh. Ya, baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada penanya lagi, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat diri kami dan buat Bapak Ibu semuanya ya. Dan kami doakan semoga semua yang mengikuti acara ini hingga akhir bisa mencapai bisa sukses mencapai apa yang diimpikan ya. Baik, sampai ketemu lagi di pertemuan meeting berikutnya. Kami tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.